dan mengevaluasi. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan itu sendiri. Sasaran dari pedoman atau peraturan ini adalah setiap instansi pemerintah sampai dengan unit terkecil, sehingga mereka semuanya bisa memiliki SOP AP-nya masing-masing. Kemudian juga diharapkan penyelenggaraan pemerintah bisa lebih bagus lagi, lebih sempurna, juga terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan otomatis pada akhirnya dampak yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di dalam peraturan Menteri Pan-RB ini juga nanti bisa dilihat pengertian dari masing-masing definisi yang dipakai. Jadi SPO mungkin nanti bisa dibaca, itu adalah instruksi tertulis rangkaian ya, yang di situ menyebutkan apa kegiatan dari organisasi itu, bagaimana, kapan harus dilakukan, oleh siapa, dan di mana. Kemudian kalau SOP AP atau Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, ini adalah prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Jadi semua kegiatan administrasi pemerintahan diharapkan memang harus ada SOP-nya, sekecil apapun kegiatan atau tindakan itu. Apa itu administrasi pemerintahan? Yaitu pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi itu. Biasanya kita akan melihat ada SOP administratif dan SOP teknis, nanti akan ada bedanya. Kalau SOP administratif itu adalah prosedur standar yang umum sifatnya dan tidak rinci. Walaupun di situ sama-sama kegiatannya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau pelaksana yang melibatkan juga lebih dari satu peran atau jabatan. Sementara SOP teknis itu biasanya prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan. Jadi mungkin bedanya di situ di dalam pengertian Permenpan ini. Yep. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk ini jaringannya agak enggak bagus. Minta maaf. Kayaknya ada delay nih. Coba Ibu matikan dulu share screen-nya, kemudian ulang lagi. Saya stop dulu, saya ulang lagi. Ya, jaringannya agak sebenarnya bisa dikirim ke orang lain. Ya. Bentar, Pak Salim, ada nggak monitor nggak Pak Salim? Dokter Salim. Iya, kenapa ya? Bisa nggak kalau Dokter Salim yang share screen ini? Karena Ibu kayaknya ini dengan apa? Jaringannya. Jaringannya, ya. Ini muncul ya? Ya, ini bisa ini. Saya coba lanjutkan dulu. Tapi saya khawatirnya kalau pakai slideshow dia. Nah, ini muncul sih, Dok. Ya. Oke. Ya, oke. Baik, mudah-mudahan nggak macet lagi. Ya. Ya, jadi manfaatnya untuk SOP ini, SOP AP ini, pertama standarisasi. Jadi distandarkan semuanya.
Sehingga pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara atau para pegawai itu bisa terstandar, tidak bermacam-macam variasinya. Kemudian juga bisa mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian karena ada pedomannya, ada SOP-nya, ada sesuatu yang bisa dijadikan pengingat. Kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan pegawai juga lebih mandiri. Kemudian juga akuntabilitas. Terus jujur saja itu bisa dipertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan SOP-nya, dan juga bisa menciptakan ukuran standar kerja. Ini juga bisa berlangsung dalam berbagai situasi karena nanti juga bisa SOP itu dievaluasi kemudian juga direvisi atau dikembangkan sesuai dengan situasi yang terkini. Pelayanan juga konsisten, jadi kepada siapa dengan siapa itu pelayanan tidak berbeda-beda, tapi konsisten sesuai dengan jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan. Kemudian juga bisa ada informasi terkait kualifikasi kompetensinya di situ. Siapa mengerjakan apa, dia berkompeten atau tidak, itu ada bisa dilihat nanti dari SOP itu kita bisa tahu. Kemudian juga beban tugas juga bisa dapat. Oh ternyata dari SOP ini si A atau pegawai ini ternyata dia juga melakukan kegiatan yang lain yang sebenarnya juga menjadi beban dia walaupun mungkin hanya seorang diri di situ. Jadi itu bisa dipakai untuk menghitung kembali jumlah staf atau jumlah pegawai yang dibutuhkan karena beban kerjanya mungkin rangkap. Kemudian juga melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum. Nah ini sekarang zamannya tuntutan nih, zamannya hukum terbuka sekali umum. Jadi orang bisa melakukan tuntutan hukum kalau mereka tidak puas terhadap pelayanan atau kegiatan yang kita berikan. Kemudian juga menghindari tumpang tindih dan juga bisa membantu menelusuri kalau ada kesalahan-kesalahan prosedural. Misalnya, oh ternyata yang salah di titik ini. Jadi dari rangkaian SOP atau rangkaian kegiatan itu dalam SOP itu ternyata yang keliru atau yang kurang dijalankan, tidak dijalankan adalah di sisi ini, dan kemudian juga bisa memberikan kinerja bagi organisasi dan staf itu sendiri. Nah, ada dua prinsip, yaitu prinsip penyusunan dan prinsip pelaksanaan. Untuk prinsip penyusunan harus mudah dan jelas. Jadi tidak usah terlalu berbunga-bunga, tapi kalimat dan kata yang dipakai ataupun kalimat yang dipakai, kata kerja yang dipakai juga mudah dipahami dan jelas. Kemudian efisien, efektif, selaras. Bisa diukur hasilnya, jadi hasil output dari satu SOP itu bisa diukur. Oh, final dari SOP ini ternyata misalnya dokumen, atau final dari SOP ini misalnya suatu pelayanan yang ada ukurannya yang bisa diukur. Dinamis, jadi bisa disesuaikan dengan situasi terkini. Kemudian juga berorientasi pada pengguna. Jadi harus customer center, tidak boleh orientasinya hanya pada kebutuhan organisasi saja. Kemudian juga harus memenuhi ketentuan perundangan, jadi patuh pada hukum dan ada kepastian hukum di mana di situ bisa melindungi para pegawai atau aparatur yang berada di dalam SOP itu dari kemungkinan tuntutan hukum. Kemudian prinsip pelaksanaannya. Nah, ini biasanya yang susah adalah pelaksanaan. Kita bisa buat SOP-nya, tapi kadang pelaksanaannya yang kita susah. Tidak konsisten misalnya, terus tidak ada komitmen. Kemudian juga SOP-nya mungkin tidak dinamis, jadi sudah tidak up to date atau tidak sesuai dengan situasi yang terkini. Kemudian juga harus mengikat. Nah, mungkin ada yang ikut, tapi ada juga yang bandel tidak ikut mengikuti SOP itu. Kemudian seluruh unsur memiliki peran penting tadi seperti saya sampaikan di depan tadi, karena ini semuanya dalam satu organisasi dan kalau satu orang tidak berperan di dalam pelaksanaan atau penerapannya maka bisa membuat kinerja juga akan terpengaruh. Dan yang terakhir terdokumentasi dengan baik. Jadi prinsipnya seperti itu untuk pelaksanaan. Nah, SOP-AP ini kalau berdasarkan sifat kegiatan ada dua jenis. Seperti tadi saya sampaikan, yang teknis dan administratif. Jadi teknis lebih baik kan misalnya seperti kalau kita di pelayanan kesehatan ada
bagaimana SOP untuk penyuntikan, SOP untuk anamnesa, SOP untuk mungkin memberikan imunisasi dan sebagainya. Kemudian SOP administratif lebih banyak, misalnya katakanlah bagaimana pendokumentasian surat menyurat, atau mungkin SOP untuk rapat, atau mungkin SOP untuk penerimaan tamu, atau mungkin SOP untuk penyelenggaraan suatu kegiatan pelatihan dan sebagainya. Kemudian untuk besaran dan cakupan itu bisa ada dua juga, makro dan mikro. Kalau makro itu gabungan dari semua SOP yang mikro yang merupakan SOP dari unit-unit terkecil. Misalnya katakanlah ada SOP untuk pembuatan surat keluar atau surat. Nah, mungkin itu menjadi salah satu SOP mikro dari SOP makro terkait dengan administrasi surat menyurat di dalam satu organisasi. Jadi bagian-bagian kecil dari SOP yang masih ada hubungan di dalam fungsi dari kegiatan tersebut yang bisa disatukan dan kemudian jadi satu menjadi SOP makro. Untuk cakupan kelengkapan kegiatan, SOP-nya final dan parsial. Final misalnya dia langsung ada produk output-nya, misalnya produknya surat, atau mungkin produknya sebuah kegiatan pelayanan. Kalau parsial itu masih ada kegiatan lain yang belum diselesaikan, jadi masih bersambung atau berhubungan dengan SOP-SOP lain. Jadi kegiatan yang SOP-nya masih harus dibantu atau diteruskan dengan pembuatan SOP lain yang berkelanjutan. Kalau untuk generik, SOP generik dan spesifik untuk SOP berdasarkan jenis kegiatan. Generik itu lebih banyak SOP yang di mana-mana berlaku. Yang misalnya SOP terkait dengan pencairan keuangan misalnya. Itu di semua instansi atau di semua tempat mungkin sama itu di dalam satu daerah. Kemudian kalau spesifik itu akan berbeda di masing-masing institusi atau instansinya. Jadi generik lebih pada bahwa SOP itu akan sama diberlakukan, prosesnya akan sama walaupun itu instansinya berbeda. Nah, ini yang menariknya, yang berbeda dari SOP yang mungkin dari kesehatan yang biasa kita temui di Fasdiankes atau Puskesmas, itu terkait dengan format SOP-nya. Kalau format SOP di dalam SOP AP ini, biasanya dia hanya menggunakan 5 simbol flowchart-nya untuk flowchart-nya. Jadi menggunakan diagram alir bercabang dan dia hanya menggunakan 5 simbol. Simbol pertama itu simbol kapsul. Nanti akan kita lihat contohnya. Itu untuk mendeskripsikan atau menunjukkan bahwa kegiatan ini baru mulai dan kegiatan ini berakhir. Jadi di tempat kegiatan dimulai dan di tempat kegiatan berakhir itu tandanya simbol kapsul. Kemudian ada simbol kotak. Itu untuk menunjukkan adanya proses. Jadi kegiatan yang dieksekusi atau yang dilakukan itu diberi simbol kotak. Kemudian belah ketupat untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan. Jadi misalnya di situ ada pengambilan keputusan dari pelaksana yang saat itu harus melaksanakan, misalnya katakanlah ini disetujui atau tidak. Nah, maka di situ akan dipakai simbol belah ketupat. Kemudian anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan, jadi proses dari kegiatan itu arahnya kemana. Dan ada simbol off-page connector, itu adalah untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halamannya. Jadi untuk pindah halaman. Nah, di dalam SOP ini, nanti di dalam diagram alirnya, pelaksananya tidak lagi disebutkan. Dipisahkan maksudnya. Jadi pelaksana dipisahkan dari kegiatannya. Nanti kita akan lihat. Nah, setelah SOP masing-masing disusun atau dikembangkan, baru kemudian dalam satu institusi itu bisa mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan di dalam satu dokumen untuk berisi SOP-SOP yang telah dikembangkan di organisasi tersebut. Ini contoh, bukan contoh ya, maksudnya sistematikanya. Jadi
Di Bu, dalam interupsi sebentar, Bu. Ya. Interupsi. Pak Berto Ya. ada. Ini Bu, masalah ini tadi, ya apa, simbol-simbol itu memang Ya. hanya 5 saja atau bisa ditambah lain? Karena misalnya ya, kalau kayak di kesehatan ini misalnya mengambil dari rekam medis, nah itu kan ada simbol sendiri gitu ya, mengambil dari data luar. Itu kalau di sini jadi gimana ya? Nggak ada simbolnya. Iya, di dalam alurnya itu hanya 5 saja yang dipakai simbolnya, Bapak. Jadi untuk menunjukkan misalnya mengambil ada dokumen apa dari luar ya, itu nanti akan ya, itu nanti akan ada di keterangan yang berisi kelengkapan dokumen. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus disertakan di dalam satu langkah kegiatan tersebut. Jadi nggak pakai simbol. Tidak pakai simbol, hanya dituliskan di dalam tabelnya, di flowchart-nya itu. Jadi nanti ya. Jadi di sini di kolom ini ada kolom kita lihat di sini. Mutu baku, Bapak. Nah, jadi di sini ada kelengkapan, ada waktu, ada output. Jadi pada saat setiap kegiatan, misalnya di situ diperlukan kelengkapan katakanlah dokumen yang diambil dari rekam medik misalnya, maka di situ akan disebutkan di situ pada langkah kegiatan yang mana. Misalnya di situ ada dokumen katakanlah dokumen rekam medik. Nah, di situ disebutkan adanya dokumen rekam medik salah satunya. Memang sih secara pelayanan tadi mungkin Ibu Fitri nanti bisa memberikan juga contoh, karena selama ini yang saya lihat juga dari teman-teman puskesmas di tempat NTT belum banyak yang atau mungkin belum ada yang menggunakan SOP AP ini untuk pelayanan di Fasiankes. Kita bisa ini dulu, Pak ya. Silakan dilanjut ya, Bu. Lanjut. Siap. Ya. Ya, jadi ada 2 dari dokumen SOP AP ini, yaitu unsur dokumentasi dan unsur prosedurnya. Kalau dokumentasi tadi yang sudah saya sampaikan, jadi itu merupakan dokumen untuk merekap atau mengkompilasi seluruh SOP yang sudah dikembangkan di dalam satu dokumen. Bisa di situ semuanya isi dokumen SOP-nya apa saja disebutkan dari nomor 1 sampai nomor sekian. Kemudian juga di situ bisa dilampirkan juga keputusan pimpinan terkait dengan apa ini isi dari dokumen yang satu tebel ini untuk dokumen SOP-nya ini. Sedangkan untuk prosedur itu di masing-masing SOP itu ada 2 bagian, yaitu bagian identitas dan bagian flowchart. Bagian identitasnya nanti akan kita lihat. Ya. Jadi ini adalah bagian identitas. Di sini ada logo, kemudian ada ada nomor SOP, ada tanggal pembuatan, kemudian tanggal revisi, tanggal efektif. Jadi tanggal pembuatan dengan tanggal efektif bisa saja berbeda, tapi kalau misalnya sudah disahkan saat itu mungkin tanggal efektifnya bisa sama dengan saat tanda tangan atau di SOP tersebut ditandatangani. Kemudian judul SOP-nya. Nah, dasar hukumnya di sini sesuaikan dengan SOP yang akan dibuat itu mempunyai rujukan mana saja atau referensinya dari peraturan atau regulasi yang mana, bisa disebutkan di sini. Kemudian keterkaitan. Nah, di dalam diagram alir nanti kita akan bisa melihat bahwa ada langkah-langkah kegiatan yang kemungkinan berkaitan dengan SOP yang lain. Sehingga di sini bisa disebutkan SOP apa yang terkait dengan SOP ini. Jadi bisa seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak harus dalam satu SOP ini hanya melulu
ini saja, tapi bisa saja ini SOP yang berkaitan dengan SOP lain. Kemudian peringatan. Ya, misalnya di sini katakanlah terkait dengan SOP misalnya, katakanlah saya ambil contoh yang administrasi dulu ya, misalnya terkait dengan laporan keuangan. Nah, misalnya SOP ini kalau tidak dilaksanakan, mungkin akan terjadi keterlambatan di dalam pencairan keuangan, atau laporan keuangan harus diselesaikan dalam berapa jangka waktu, misalnya seperti itu. Jadi untuk mengingatkan bahwa ada hal penting yang harus diingat di dalam SOP ini. Di kualifikasi pelaksana, ini kita bisa juga, misalnya di SOP teknis, kita bisa juga menyebutkan misalnya di situ harus berkualifikasi pendidikan misalnya D3 atau S1, atau harus mempunyai keterampilan komputer misalnya, atau bisa juga dia harus apa istilahnya mempunyai sertifikat misalnya salah satunya. Jadi tergantung kualifikasi pelaksana apa yang memang dibutuhkan atau distandarkan untuk kegiatan tersebut. Peralatan perlengkapan saya kira disesuaikan dengan SOP-nya, dan juga pencatatan dan pendataan. Kalau misalnya ada laporan yang dipakai secara online, bisa disebutkan juga misalnya dengan Sismal atau mungkin dengan EPPGBM dan sebagainya. Ini bagian identitas. Kemudian ini adalah bagian flowchart-nya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa antara kegiatan dan pelaksana dipisah. Jadi nanti di sini munculnya hanya kegiatannya apa. Sedangkan pelaksananya sesuai dengan siapa yang akan terlibat dalam SOP itu. Dan itu ditulis atau dimunculkan secara sekuen. Artinya walaupun misalnya di sini ada kepala dinas misalnya, atau mungkin ada kepala rumah sakit, direktur rumah sakit, tapi di dalam sekuen kegiatannya dia tidak berada di langkah pertama, berarti dia bukan harus dituliskan di yang pertama. Jadi tidak secara hierarki, tapi secara sekuen kegiatan. Kemudian mutu baku. Nah, ini kelengkapan waktu dan output. Nah, saya juga belum begitu yakin apakah di dalam pelaksanaan untuk pelayanan kesehatan, apakah waktu juga harus dihitung. Misalnya anamnese harusnya per pasien mungkin harusnya 5 menit atau seperti apa. Nanti mungkin teman-teman Pak Marwan dan sebagainya bisa memberikan informasi juga. Kemudian ini lembar kerja. Nah, ini siklusnya. Jadi sebelum lembar kerja, ini siklusnya. Ini lari-lari. Ya. Jadi siklus penyusunan SOP ini akan selalu terjadi pada saat kita melihat situasi atau keadaan organisasi itu mungkin berubah. Jadi harus selalu dilakukan persiapan, kemudian setelah itu penilaian kebutuhan SOP apa yang dibutuhkan, baru kemudian SOP-nya dikembangkan, diterapkan, dimonitor dan dievaluasi. Kalau memang perlu penyempurnaan atau perlu perubahan atau perlu adanya revisi, maka akan dilakukan persiapan dari tim yang ada. Jadi mungkin sama ya, hampir sama dengan teman-teman di Puskesmas, harus dibuat timnya, kemudian juga masing-masing punya tugas apa, kemudian juga pada penilaian kebutuhan harus dilihat tujuan dari kebutuhan SOP itu apa? Kenapa kita butuh SOP ini, SOP itu? Jadi harus jelas tujuannya dan langkah-langkahnya harus juga dilakukan. Iya, ini kita coba bermain simulasi untuk lembar kerjanya. Jadi ini untuk memudahkan kita sampai pada diagram alir, sebaiknya kita menggunakan lembar kerja ini untuk membantu memudahkan. Jadi diisi lembar kerjanya ini ada judul SOP-nya, jenis kegiatannya
apakah administratif atau pelayanan atau teknis. Kemudian penanggung jawabnya untuk produknya itu adalah pimpinan tertingginya, sedangkan kegiatan adalah kegiatan dari SOP itu siapa penanggung jawabnya. Kemudian skop atau ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, identifikasi kegiatan. Jadi nama kegiatan biasanya sama dengan nama SOP-nya. Kemudian ini yang kita bisa dibantu untuk menyusun alirnya secara runtun jika kita mengetahui langkah awal, langkah utama, dan langkah akhirnya. Sehingga nanti kita tidak ada langkah yang kelewatan. Nanti akan saya berikan ada contohnya nanti. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, dari langkah awal itu mungkin bisa lagi dijabarkan menjadi langkah-langkah kecil, kemudian langkah utama juga bisa dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah kecil. Dan langkah akhir juga bisa dijabarkan menjadi langkah-langkah kecil. Nah, ini saya mengambil contoh. Saya mengambil contoh yang ringan aja dulu supaya kita juga memahaminya lebih mudah. SOP-nya adalah pembuatan laporan rapat. Jenisnya adalah administratif. Dan ini produknya misalnya Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian kegiatan ini mungkin ini adalah rapat yang selalu dilakukan di Dinas Kesehatan, di mana dalam sekretariat itu ada bagian umum kepegawaian. Nah, itu kegiatan ini merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Kesehatan. Ruang lingkupnya adalah Dinas Kesehatan. Kemudian kita masuk di identifikasi kegiatan untuk melihat langkah awal, langkah utama, dan langkah akhirnya dulu. Jadi langkah awalnya adalah sekretaris menugaskan kasihnya untuk menyusun konsep laporan rapat. Sedangkan langkah akhirnya adalah laporan rapat itu didokumentasikan. Langkah utamanya ada apa? Karena di sini adalah pembuatan lapor. Maka langkah utamanya adalah menyusun konsep laporan rapat dan menyerahkan kepada kasih untuk disetujui atau tidak disetujui. Maaf, ini sebenarnya sekretaris ya, saya tadi lupa. Jadi langkah awal yang tadi pertama adalah sekretaris menugaskan kasih untuk mempersiapkan konsep laporan. Bisa dirinci lagi menjadi langkah kecil lagi yang sebenarnya masih dalam proses untuk langkah awalnya. Kedua, yaitu kasih kepegawaian memerintahkan staf kepegawaian untuk mengumpulkan data. Kemudian konsep laporan rapatnya. Yang ketiga, mengumpulkan data rapat dan menyerahkan kepada kasih kepegawaian. Jadi di sini ada langkah awal yang harus dilakukan oleh sekretaris, kemudian kasih kepegawaiannya dan staf kepegawaiannya. Langkah utamanya tadi langkah utama adalah kasih kepegawaian menyusun konsep laporan rapat dan menyerahkan pada sekretaris. Nah, di sini nomor 5, nanti kita akan melihat di sini ada langkah pengambilan keputusan. Yaitu sekretaris memeriksa konsep laporan rapat. Jika setuju, akan memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kasubdit, minta maaf ini ya kasih ya, untuk diperbaiki. Kemudian setelah diperbaiki, laporan rapat tersebut diserahkan kepada kepala dinas dan kepala dinas memeriksa draft final laporan rapat. Jika setuju, kepala dinas akan menandatangani dan mengembalikan kembali ke sekretaris. Namun jika tidak setuju, maka dikembalikan pada sekretaris untuk diperbaiki. Setelah draft final laporan rapat itu ditandatangani dan disetujui oleh kepala dinas dan ditandatangani, maka sekretaris menyerahkan laporan rapat ke kasih kepegawaian untuk didokumentasikan. Kasih menyerahkannya kepada stafnya untuk mendokumentasikan laporan rapat. Langkah akhir laporan rapat sudah selesai dan langkah akhirnya. Interupsi, Bu. Ya. Interupsi sebentar. Ini Ya, maaf, suara apa ini Pak Salim, Pak Hamdani, kira-kira suara apa ini ya yang mengganggu ini? Pak Hamdani atau Pak Salim? Kenapa suara Ibu Saya itu
nggak co-host, nggak bisa. Coba kasih co-host, kita tutup dulu semua, nanti baru Bu Elia unmute. Kasih co-host dulu. Izin Bapak. Sudah Pak, sudah dikasih Izin, co-host dari tadi. Ya. Untuk saya belum. Tadi sudah perasaan sebentar. Pak Hamdani ya. Kenapa, siapa yang mau izin tadi? Saya Pak Fitri. Tadi Ya. Suaranya dari yang pakai nama Dinkes Kasma. Oh, dari Pak Kasma ya, di ini aja ya. Ntar saya ini kan dulu Pak Hamdani dulu. Tadi saya udah pencet pesan saya tadi, mungkin ada ini ya. Oh iya, masih ada dia. Kenapa ya nggak mau dia? Sudah Pak Hamdani. Ya, nanti Bu Elia kalau saya mute all, di unmute ya. Ya. Ya, sekarang Oke. di mute all aja dulu. Mute all Ya. aja dulu ya. Oke. Siap. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, saya sudah bisa ya? Bisa dengar suaranya? Bisa, ya bisa Bu. Bisa lanjut Bapak ya? Ya, silakan Bu, lanjut. Jadi, ya, jadi hasil akhir atau output dari SOP ini adalah mendokumentasikan laporan rapat yang pada kegiatan ini dilaksanakan atau pelaksananya adalah dari staf kepegawaian. Ya, boleh interupsi ya sampai sini, Pak Berto. Siap. Ya, saya mau tanya sedikit, mumpung masih ingat. Bu, ya di ini aja Bu, biarin aja ini Bu. Ya, ini Bu, kalau di dalam SOP yang lama itu, ya, di situ dikatakan kita tidak boleh memakai kalimat majemuk. Artinya kalimat majemuk itu dalam satu langkah itu ada dua tindakan. Misalnya ini saya lihat ini ya, mengumpulkan data, kemudian menyerahkan. Nah itu ada dua kegiatan gitu ya. Kalau di yang lama itu kan harus mengumpulkan sendiri, kemudian menyerahkan sendiri. Nah kalau yang dalam baru ini memang boleh begini Bu. Gimana? Tolong ini. Ya. Jadi sebenarnya semakin rinci kegiatannya itu semakin baik Bapak. Jadi ini kebetulan pelaksananya adalah satu orang yang sama dan kegiatannya yang dilakukan masih itu juga ya sama. Ya, masih mepet, masih keterkaitannya masih mepet. Tapi kalau memang dia dilepaskan, misalnya mengumpulkan data rapat, kemudian menyerahkan, sehingga itu juga bisa. Hanya nanti akan memberi panjang. Ya, jadi panjang. Ya, jadi tidak masalah Bapak. Oke, silakan lanjut Bu. Oke, lanjut. Ya, nah sekarang kita akan membuat alirnya atau flowchart-nya. Jadi di situ seperti tadi saya sampaikan ada pelaksana, kemudian dibuatkan draft-nya, flowchart dari kegiatannya, dan dimasukkan simbol yang tadi 5, dan diisi mutu baku dan keterangannya. Jadi mutu baku ini sebenarnya untuk melihat atau menjamin pelanggan atau customer itu bisa tahu bahwa kalau saya mendapatkan pelayanan ini, saya cukup mempunyai waktu 15 menit misalnya. Atau misalnya kalau surat menyurat, saya tidak perlu menunggu sampai 1 hari untuk bisa dapat surat ini. Karena sebenarnya surat ini bisa selesaikan dalam 1 jam, misalnya seperti itu. Nah, ini seperti tadi kita sampaikan bahwa kita mengidentifikasi dulu pelaksana dari masing-masing kegiatan. Jadi kita sebenarnya kalau di dalam operasional atau kita membuatnya, kita tinggal copy paste saja. Copy paste dari format yang sebelumnya, ya ini
tinggal di copy paste ke belakang sehingga kita tidak ada langkah yang hilang atau tidak ada kegiatan yang terlewatkan. Jadi misalnya di sini, ya, ini sekretaris menugaskan kasih kepegawaian, maka pelaksananya sekretaris. Jadi seperti tadi, pelaksananya tidak harus hierarki, tapi secara mengikuti sequence dari kegiatannya. Demikian seterusnya, ke kasih kepegawaian, kemudian staf, kemudian juga di sini ke kasih lagi, kemudian langkah 5 ke sekretaris, demikian seterusnya, diberi tanda dulu. Setelah itu kita membuat simbol-simbolnya. Ini saya pakai scroll soalnya, kalau pakai enter dia tidak mau keluar. Ya, misalnya di sini untuk kegiatan dipisahkan lagi dengan pelaksananya. Jadi pelaksananya nggak perlu dituliskan lagi, cukup kegiatannya. Jadi menugaskan kasih kepegawaian, dan di situ yang menugaskan adalah sekretaris, maka diberikan simbol di kolom sekretaris. Ingat tadi untuk simbol kapsul itu untuk mengawali dan mengakhiri. Jadi di sini mengawali di langkah-langkah pertama dan mengakhiri di langkah ke-9. Dua-duanya menggunakan kapsul. Kemudian memerintahkan staf kepegawaian untuk mengumpulkan data dan mengonsep laporan. Itu adalah kasih punya kegiatan, jadi ditaruh kotak, karena kotak adalah simbol untuk proses atau kegiatan, jadi ditempatkan di kolomnya kasih. Panah, ini adalah menunjukkan arah proses, jadi dari sekretaris ke kasih, ada panahnya. Kemudian nomor 3, nomor 4, tetap pakai kotak. Karena apa? Karena ini proses kegiatan dan tidak ada kegiatan pengambilan keputusan. Sedangkan langkah nomor 5, ini ada pengambilan keputusan, di mana bisa disetujui atau ya, dan bisa tidak disetujui draft itu. Jika dia disetujui, maka dia lanjut ke langkah nomor 6. Tapi jika tidak, maka dia harus kembali lagi ke langkah nomor 4. Sehingga panahnya juga mengikuti arah kemana kegiatan itu akan diteruskan. Mau lanjut atau mau kembali ke langkah sebelumnya. Jadi untuk pengambilan keputusan dipakai simbol belah ketupat. Demikian juga di sini, Kepala Dinas juga mempunyai kegiatan pengambilan keputusan, langkah kegiatannya di dalam SOP ini. Jadi dia bisa menyetujui, kalau dia menyetujui maka langsung menyerahkan laporan rapat kepada kasih kepegawaian. Tetapi kalau tidak disetujui maka akan dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Demikian seterusnya sampai dengan dokumentasi laporan rapat yang dilakukan oleh staf. Sekarang kita akan lihat bagaimana mengisi untuk mutu bakunya. Nah ini tadi Bapak, jadi untuk kolom kelengkapan, ini adalah bahan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. Umumnya berisi dokumen, tapi bisa saja yang lainnya. Jadi ada formulir, kemudian bisa lembar disposisi, data atau laporan keuangan, misalnya tadi ada rekam medis dan sebagainya. Maka diisi di kelengkapan. Kemudian waktu, nah ini diperlukan uji coba atau simulasi. Kalau mungkin ada standarnya, lebih bagus juga. Misalnya sudah ada standar. Misalnya katakanlah untuk mengonsep, membuat konsep, diperlukan berapa lama? Apakah 10 menit, apakah 5 menit, atau 1 jam. Yang penting harus benar-benar dipastikan itu juga bisa dilakukan dan tidak berhayal. Jadi bisa terukur. Jangan sampai ditaruh waktunya misalnya membuat konsep 1 menit. Ya, itu mungkin terlalu melayang ya. Jadi tidak bisa untuk bisa dilaksanakan. Jadi diperlukan juga di sini ada simulasi atau uji coba atau pengalaman praktek atau mungkin ada standar yang memang sudah ditentukan bisa dipakai. Kemudian output. Saya interupsi. Ya. Maaf, interupsi masalah waktu ya. Kalau untuk ya, di medis, ya misalnya di medis, ini Pak ini ya permisi dulu moderator nih, ya.
Jadi waktu misalnya menjahit luka, nah menjahit luka ini memang tidak bisa ditetapkan, Bu. Karena ada yang dalam, ada yang lebar atau gimana ya. Agak sulit memang dilakukan itu. Jadi mungkin kalau untuk obat gitu ya, penerimaan obat bisa ditentukan sekitar berapa menit gitu ya. Tapi kalau untuk itu banyak hal yang itu. Jadi ini karena banyak teman-teman juga nanti calon surveyor. Jadi kalau misalnya ke lapangan jangan ini nggak ada waktunya, jangan sampai disalahkan. Memang ada yang tidak bisa gitu ya, itu aja untuk ukuran waktu karena memang tidak bisa ininya. Oke, silakan Bu, dilanjut Bu. Ya, betul Bapak. Setuju Bapak. Jadi memang harus dilihat apakah memang waktu di situ bisa ditentukan atau distandarkan atau tidak. Kemudian untuk outputnya dari masing-masing langkah itu pasti akan ada outputnya. Bukan output untuk SOP-nya secara keseluruhan, tapi untuk langkah masing-masing langkah. Nah, untuk keterangan nanti bisa ditambahkan, ada SOP yang terkait, atau mungkin ada perlu biaya di situ, bisa dituliskan di dalam keterangan. Nah, ini contoh yang sudah diisi dengan butuh bakunya. Jadi misalnya untuk mempersiapkan konsep 15 menit, kemudian mengumpulkan data, mengonsep laporan 15 menit, kemudian ada untuk dari mengumpulkan data sampai menyerahkan ke kasih di sini 1 hari. Nah, di sini juga kelengkapannya ada disposisi, kemudian ada bahan laporan. Outputnya kalau misalnya untuk kegiatan nomor 3, mengumpulkan data rapat dan menyerahkan, berarti bahan laporannya sudah jadi. Jadi setelah itu diserahkan kepada kasih sudah jadi bahan laporan draftnya. Nah, di sini kelihatan ada keterangan SOP pengumpulan bahan. Jadi sebenarnya semakin kegiatan itu bisa dibuatkan SOP-nya secara rinci, maka akan semakin mungkin menjadi kayak robot ya. Jadi semakin terstandar dan semakin pasti bahwa kegiatan itu bisa dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi itulah makanya harus ada penilaian kebutuhan SOP. Jadi SOP-nya tidak besar, ternyata ada langkah yang hilang dan padahal mungkin langkah itu justru langkah yang penting dan sebenarnya harusnya dibuatkan SOP lagi untuk langkah-langkah itu. Kemudian juga di sini, jadi kalau dilihat seperti ini misalnya, kalau kita lihat mutu baku untuk waktu, dari mulai pengumpulan bahan laporan sampai dengan didokumentasikan, itu sebenarnya tidak memerlukan waktu 1 hari ya. Tidak memerlukan waktu lebih dari 1 hari atau paling maksimal 2 hari, nggak sampai 1 minggu lah istilahnya. Kadang kan laporan apa sudah ada belum? Belum Bu, begitu. Padahal rapatnya sudah 1 minggu yang lalu. Padahal kalau dilihat sini mungkin 2 hari sebenarnya sudah selesai sampai didokumentasikan. Nah, seperti di nomor 9 juga ada SOP pendokumentasian dokumen. Jadi itu dibuat lagi SOP-nya. Jadi bagaimana cara mendokumentasikan? Nah, itu dilihat lagi langkah-langkahnya. Dan itu bisa dicari dengan misalnya dengan brainstorming, kemudian juga dengan wawancara, atau mungkin juga dengan kalau sudah ada panduan, dengan panduan, atau mungkin juga ada tenaga ahli atau expert yang sudah biasa membuat SOP, mereka tahu langkah-langkahnya dan sebagainya. Kalau keuangan biasanya sudah ada panduannya misalnya dari Badan Keuangan dan sebagainya, kepegawaian juga mungkin gitu. Kalau teknis saya rasa dari Juknis atau pedoman-pedoman yang dikeluarkan Kemenkes, itu langkah-langkahnya juga sebenarnya sudah ada. Jadi lebih enak lagi sebenarnya. Jadi setelah tadi dilihat semua bagan alurnya, maka sekarang tinggal mengisi identitas dari SOP ini. Ya, seperti ini. Jadi seperti tadi di sini ada logo, kemudian karena ini dinas kesehatan, dan di bawahnya adalah penanggung jawab dari SOP, yaitu sekretaris. Kemudian di sini disahkan, nah, tanggal efektif mungkin bisa pada saat disahkan. Tanggal pembuatan mungkin bisa saja berbeda dari tanggal efektifnya. Dan ini ada peraturan-peraturan yang mungkin
bisa dimasukkan di dalam sini. Kemudian kualifikasi pelaksananya seperti tadi saya sampaikan. Keterkaitan SOP nanti disebutkan yang ada di keterangan tadi, SOP apa saja yang memang terkait disebutkan di sini. Mungkin itu saja sharing saya hari ini. Malam ini masih banyak kekurangan saya yakin, dan kita berharap bahwa bisa diskusi terutama untuk bagaimana nanti implementasinya dalam akreditasi supaya teman-teman, ya saya melihat bahwa SOP ini sebenarnya menjadi sangat penting karena ini menjadi salah satu tameng atau menjadi perisai kita juga di dalam melaksanakan tugas kita. Jadi semua kegiatan yang wajib ada SOP-nya harusnya memang dibuatkan SOP-nya. Entah nanti menggunakan SOP AP kah atau menggunakan template atau prosedur SOP yang dikeluarkan dari Kemenkes, yang mungkin kita bisa diskusi. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Dewi atas materi yang cukup bagus yang bisa kita terima pada malam hari ini. Mungkin untuk sesi pertama ini kita, sebelum saya bacakan yang di chat, kolom chat, kita dahulukan yang sudah raise hand. Yang pertama Pak Martinus Dona dari Ngada, kalau saya tidak salah ini, Kepala Puskesmas, salah satu puskesmas di Kabupaten Ngada. Mungkin silakan Pak Martin, silakan. Pak Martinus di-unmute dulu, Pak. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Selamat malam. Ya, terima kasih, Ibu. Kami mendapatkan pencerahan tentang SOP. Memang kalau dilihat bahwa SOP ini terasa seperti baru. Karena memang selama ini kita di Puskesmas, itu kita pakai pemodelan SOP yang dari pedoman itu ya, pedoman akreditasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, nah kalau yang pedoman yang kemarin itu kan untuk pendokumentasian dan pengarsipan itu kan dia punya kode sendiri. Nah, kalau yang tadi di-sharekan Ibu itu, untuk pendokumentasian dan pengarsipan itu tidak nampak di situ. Maksudnya memang kalau dalam langkah kerjanya ada, tetapi dia langsung tanda elips yang tutup itu. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana, Bu? Dan kalau yang kami lihat ya secara teknis lapangan, kayaknya memang ini lebih ini ya, lebih agak banyak, lebih ribet. Terus kalau kita mau instruksi kerja langsung tek begini, kayaknya ini agak cukup banyak begitu ceritanya. Mungkin itu dari saya yang saya kembalikan. Terima kasih. Sebentar Pak Moderator sekalian nih. Saya mau tanya nih ke Pak Martinus nih. Ini lagi di Puskesmas Pak Martinus. Saya baru pindah ke Dinas Kesehatan, Pak. Oh iya. Pindahnya kapan itu Pak? Belum lama kan? 3 belum bulan, ada, Pak. maksud saya instruksi itu Pak untuk mengganti itu belum ada kan Pak? Atau gimana Pak? Belum ada. Saya baru 3 bulan di dinas. Ya, berarti belum ada. Ya itu harus dipikirkan juga ya, kita harus mengikuti yang mana gitu. Memang sedikit agak ribet, tapi dalam beberapa hal dia udah terinci gitu, mudah ini langkah-langkahnya itu lebih ini ya. Memang agak sedikit ini. Nah, yang mungkin masukan seperti Bapak tadi dimasukkan ke dokumen. Nah, itu yang saya tanyakan tadi, lambang dokumen itu masuknya kemana gitu kan, nggak ada dalam itunya tadi ya, dalam contoh simbol itu. Kemudian sekalian juga itunya daftar tilik juga nggak ada. Oke, silakan Bu, itu untuk ini ya. Terima mungkin kasih. Ada kita Pak tidak Berto. juga harus Ibu sendiri ya yang ininya, boleh juga yang lain yang mengetahui silakan juga menjawab, karena ini bukan tanggung jawab Ibu Elia aja untuk menjawab. Ini semua kita berperan, jadi nggak ada istilahnya narasumber, jadi harus serahkan ke. Oke, melalui moderator silakan Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Berto. Oh iya, terima kasih Pak Martin. Mungkin saya juga ingin mau sharing, tetapi
Mungkin Dokter Dewi mungkin ada hal yang mau disampaikan, mungkin saya beri kesempatan sehingga kita lebih mudah ya sekaligus langsung diklarifikasikan, atau mungkin sekaligus kita membahas bersama sehingga tidak tercecer pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah lewat. Untuk Ibu Fitri mohon bersabar sebentar. Oke Pak, Ibu Dokter silakan. Oh, keputus ya. Oh, kayaknya terpental Dokter Dewinya. Panggilannya Halo? Dokter Dewi ya ini panggilannya. Oke, Bu Dokter silakan. Bu Dokter mungkin ada yang mau diklarifikasikan mungkin dengan pertanyaan, karena saya pribadi juga mendapat persoalan yang sama sejak sebelum saya kampus. Saya baru dimutasikan juga ke rumah sakit, jadi kita ingin berdiskusi sebenarnya banyak hal yang saya tanyakan juga di momen kali ini. Hanya mungkin Ibu Dokter sebagai pembawa acara mungkin bisa di-share bersama sebelum kita juga akan bertanya yang lainnya. Silakan Ibu Dokter. Halo, sudah? Ya, Sudah, baik. Tadi saya di-unmute soalnya. Oh, Ya, karena tadi sempat terpental 1 detik atau 2 detik tadi. oh. Baik, jadi terima kasih tadi ya tanggapannya. Ya, walaupun saya ada terputus sebentar, tapi memang ya, saya mungkin bisa menangkap tadi yang ditanggapi. Memang untuk SOP AP ini seperti tadi dari awal saya sampaikan, kelihatannya memang belum diaplikasikan di pelayanan kesehatan. Karena memang mungkin ada perbedaan dari teknis kemudian administrasi pemerintahan. Nah, mungkin saya seperti tadi juga saya sampaikan di Telegram, mungkin langkah-langkah itu. Jadi tabel-tabel langkah itu bisa digunakan untuk membantu supaya rincian kegiatannya tidak ada yang terlewatkan. Misalnya seandainya masih tetap menggunakan template ataupun proses yang dari Kemenkes yang lama, sehingga tidak terlewatkan. Kemudian juga penyesuaian-penyesuaian yang lain, katakanlah seperti tadi ada daftar pilih dan sebagainya, tetap harus disesuaikan dengan aturan mana yang mau dipakai. Nah, mungkin di sini ada Ibu Fitri tadi yang dari Bogor. Sudah ada raise hand juga, itu beliau mungkin bisa menyampaikan sedikit pengalaman, karena tadi disampaikan di Bogor itu juga sudah menggunakan di fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan SOP yang seperti ini. Mungkin justru pengalaman dari Bu Fitri yang lebih bagus lagi karena sudah mengimplementasikan. Ya, mungkin itu. Mungkin itu Pak Berto, mungkin Bu Fitri juga bisa punya pengalaman di Bogor, sudah mengimplementasikan SOP AP ini di Fasiankes. Oke. Baik, Ibu Dokter Dewi, terima kasih. Mungkin karena momennya kita saling berbagi, sharing, mungkin Ibu Fitri dari Bogor mungkin bisa memberi masukan untuk teman-teman dalam grup ini berdasarkan pengalaman yang telah diterapkan di sana. Silakan Bu Fitri. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya raise hand itu untuk membantu jawab karena saya tahu Dokter Dewi menghilang. Jadi betul karena kami sudah memulai sejak awal tahun lalu. Ya, rumah sakit kami memulai memakai SOP AP itu sejak tahun lalu dan kita pakai untuk pelayanan. Kita memakai buat seluruh pelayanan. Jadi kita mengubah yang tadi Dokter Dewi sampaikan bahwa ada SOP teknis, ada SOP makro gitu. Kita enggak. Jadi kita pakai satu, SOP AP. Kalau tadi kita membaca materinya Dokter Dewi, jelas banget bahwa kita tuh melihat ada ketumpang tindihan. Dan itu kebaca pada saat kita memakai SOP AP, ketahuan. Contoh, saya urusannya di MFK. Orang farmanya limbah B3. Orang ruangan ada limbah B3. Ini yang mengerjakan siapa? Dulu, waktu kita akreditasi 2019, semua punya. Gitu. Jadi ini punya pengelolaan limbah B3 farmasi, ini punya limbah B3 limbah tajam di ruangan, punya KPS gitu, punya keselamatan pasien. Kami juga punya di Kesling gitu.
Nah, dengan adanya SOP AP kelihatan itu semuanya gitu. Jadi satu kemudahan dengan SOP AP. Mau teknis, mau dia administratif, itu bisa semuanya. Dan itu kami sudah lakukan. Tahun ini semua SOP kita yang 1.000 lebih jumlahnya itu mengkerucut hanya tinggal 200. Luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi kita ada Pokja AP, asuhan pasien, dia bikin, terus Pokja KPS bikin juga sama gitu. Itu loh. Jadi saya ingin memberikan satu dorongan pada teman-teman kita belajar tentang SOP AP ini, dan memang itu harus dimulai. Bukan, jadi namanya administrasi pemerintahan bukan cuma masalah administrasi, tapi juga untuk pelayanan di semua lini. Mau dari puskesmas, malah kalau puskesmas saya rasa enak. Pelayanan pasien datang udah semuanya langsung masuk dalam satu SOP AP. Selesai gitu. Dari pelayanan pasien datang sampai pasien pulang. Pemberian obat ada di situ, tinggal langkah-langkahnya saja di kegiatan. Itu bisa gitu loh. Jadi saya senang banget nih Bu Eli tadi pagi udah ngasih materi itu, saya langsung aja oke banget nih. Karena apa? Karena pengalaman kami di rumah sakit besar tipe A mengubah tadi ada yang bertanya juga. Kan kemarin bilangnya SPO, kenapa sekarang SPO? Yaitu karena kita pakai satu pedoman baru, punya Permenpan, dan itu Kementerian Kesehatan sudah melalui Biro Umum itu sudah menurunkan kepada kami. Jadi Kementerian Kesehatan pun memakai SOP AP. Demikian. Terima kasih. Saya nggak bertanya ya Bu Eli. Nggak apa-apa Bu, komentar ya. Pak Barto, ya kalau nggak ada ini saya mau komentar sedikit ya. Mau nanya nih ke Ibu, siapa Ibu Fitri ya. Nah tadi kata Ibu bilang misalnya tadi masalah limbah B3 ya. Artinya ada tumpang tindih ke bagian-bagian lain. Itu maksudnya tumpang tindihnya di mana, Bu? Kan kalau setahu saya sih kalau di bagian lain itu kan sebatas membuang, nanti kan yang mengumpulkan satu orang Kesling semua gitu. Ya. Ya, tolong itu melalui Pak Moderator ya. Saya silakan. Ya, minta komen ya, silakan. Ya, bisa ditanggapi Bu Fitri. Aduh, Bu Fitri sebentar. Bu Fitri itunya di mute Speakernya Bu, tolong di-unmute. Ya. Oke. Ya. Gini Pak. Jadi gini, di farmasi kan ada B3. Contoh nih ya, farmasi ada B3. Dia membuat SPO. Dia membuat SPO sendiri terhadap bahan B3-nya yang menjadi limbah. Contoh farmasi kadaluarsa. Ya. Jadi dia membuat sendiri SPO pembuangan limbah B3 farmasi. Itu buat sendiri Pak SPO-nya. Begitu juga ruangan mungkin di APK, saya nggak tahu di mana gitu. Itu mereka juga gitu. Terus begitu juga misalkan rekamedik, membuang rekamedik yang sudah tidak terpakai, yang misalkan orangnya sudah meninggal dan harus dihapuskan. Itu sebenarnya cukup satu limbah B3. Nah, limbah B3 kami itu langsung terbagi. Ada limbah B3 yang limbah B3, ada limbah non B3, ada limbah domestik, itu langsung di dalam satu SPO. Dari dalam satu SOPAP. Itu bisa. Nanti tinggal anaknya dia akan bercabang ke bawah, terakhir dia membentuk ovalnya itu di mana. Semuanya ovalnya terakhirnya di Kesling. Nggak ada lagi. Dari ruangan-ruangan perintahnya cuma satu, dari kepala instalasi. Buang semua limbah rumah sakit kepada Kesling. Cukup satu perintah awal. Nah, itu staf kita yang bergerak di bawah yang satu ke ini. Itu kan tinggal kita menambahkan kolom-kolom kepada siapa. Betul ya, Dokter Eli? Begitu. Jadi, kalau di puskesmas jauh lebih mudah. Dia tinggal kalimat
kalimat kegiatannya apa dari pasien masuk sampai pasien pulang. Selesai satu kegiatan gitu. Tidak ada kegiatan khusus menyuntik, tidak ada. Nah, kalau untuk menyuntik itu kita pakainya bukan SOP, tapi panduan. SPO-nya atau SOP-AP-nya satu. Kegiatan penerimaan pasien. Tapi untuk kegiatan teknisnya kita pakainya panduan sekarang. SK panduan, bukan SK SOP. Ya, jadi itu yang membedakan apa yang masuk dalam SOP. SOP itu masuknya alur saja bergerak gitu. Pasien datang ketemu siapa, melakukan. Terus misalkan di pendaftaran, yang di pendaftaran kegiatannya apa saja? Tek 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 tek, ada 5 kegiatan sampai dia pindah. Nah, baru pindah. Nanti di dokter diapain? Di bawahnya terus itu. Seperti itu, Pak. Jadi apa tidak tambah rumit kelihatan karena luas sekali kan. Kemudian juga kalau menyuntik misalnya itu bukan suatu SOP. Jadi definisi SOP itu apa? Kalau ini kan tindakan langkah-langkah dari kegiatan kan gitu. Ya. betul. Itu jadi apa? Karena panduan dari menyuntik itu mungkin lebih luas lagi dari ini karena kita biasanya satukan dengan yang lain gitu ya. Mungkin mungkin ada contoh silakan. gitu lebih Mungkin menarik yang lain punya ini lagi. Ya. Oke, silakan moderator. Ya, Pak moderator kita ya. Bagus. Terima kasih. Sebenarnya mungkin sebaiknya Bu Fitri di momen lain mungkin bisa menunjukkan contoh. Karena saya bisa minta waktu sedikit. Pengalaman saya kampus sebelumnya. Jadi memang mulai dari pertanyaannya Pak Martin tadi, bahwa yang benar, secara prosedur kami di Puskesmas itu sejak ada pedoman penyusunan dokumen akreditasi, yang diharapkan Puskesmas itu wajib membuat tata naskah dokumen, penyusunan dokumen. Jadi di breakdown lagi dengan menggunakan Permenpan yang kita gunakan plus dengan standar penyusunan dokumen oleh Kemenkes. Mengapa? Karena Puskesmas itu isi dokumen dalam tata naskah oleh Kemenkes itu tidak menyangkut semua kegiatan. Jadi seluruh item administratif kita masukkan. Nah, kita masuk ke poin SOP. Terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Tetapi Puskesmas memang kalau dilihat dari kacamata klinik, kalau di Puskesmas 3 Pokja, saya lihat itu. Jadi memang bisa kita atur dari alurnya akhirnya di mana untuk model elips ya, untuk mulai dan akhir. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kan kompleksitas Puskesmas itu tidak pelayanan klinik saja, tetapi progresnya di pelayanan UKM. Nah, ini yang mungkin saya berharap mungkin kita bersama untuk berpikir kembali mengenai bagaimana penyelesaian persoalan ini. Karena jujur saja untuk saya pribadi sebelumnya waktu di Puskesmas itu persoalan paling krusial itu di admin jujur saja. Karena mungkin kalau UKP pelayanan perorangan penunjang saat ini untuk 5 bab itu memang kita lebih banyak ke SOP, jujur saja. Mungkin kalau saat ini lebih banyak dari SK ke pedoman. SK ke SOP sudah dibatasi untuk pelayanan klinik ya. Sehingga tidak ribuan. Kalau tidak, SOP-nya banyak sekali UKP. Semuanya ini. Di farmasi, SOP-nya sama dengan pelayanan di pembuangan sampah. Nah, mungkin dari draft yang terbaru bahwa MFK saat ini masuk ke bab 141 sekian, karena saya bimbing juga masih bimbing untuk teman-teman di Puskesmas sampai saat ini. Itu mungkin salah satu hal yang perlu diterapkan ya. Hanya mungkin saya secara pribadi untuk sebagai bimbing, saya memang belum bisa menggunakan metode ini. Mungkin Ibu Fitri saya berharap lagi mungkin di momen kali ini, mungkin teman-teman lain mungkin yang memiliki contoh prosedur atau alur yang SOP untuk pelayanan, alur pelayanan yang dimasukkan ke dalam satu jenis SOP, itu mungkin bisa di-share untuk kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sebelum saya lanjutkan ke kolom chat. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari Dokter Endah. Ya, mungkin beliau ada sempat tanya di kolom, tapi saya beri kesempatan untuk langsung bertanya saja untuk teman-teman sekalian, mungkin bisa saling share ilmunya. Untuk Dokter Endah, silakan.
Dr. Enda, speakernya tolong di-unmute, Bu. Oke, siap. Ya. Silakan, Dr. Enda. Terima kasih, saya sangat-sangat ilmunya malam ini sangat-sangat bermanfaat. Kebetulan saya memang pensiunan dari Yankes ya kemarin dan sempat 3 tahun kemarin gunakan SOP yang yang AP. Cuma begitu saya di Vaskes kemarin memang seperti disampaikan teman-teman, memang kita harus mempunyai tata naskah yang dipakai di Vaskes ya. Jadi di tata naskah kami yang di Vaskes ini sudah dikunci dengan SOP modelnya apa, kemudian logonya di mana. Tapi kalau nanti ke depan semua Vaskes disamakan seperti Bogor, alhamdulillah. Untuk Bu Fitri, mau tanya, kalau SOP tadi, misalkan alur-alurnya satu, bagaimana dengan kalau penyakit? Mungkin Bu Fitri bisa mengarahkan. Karena penyakit kami kan banyak, bisa 80 penyakit. Mungkin sendiri atau masuk di dalam panduan. Kita aja Bu Fitri, karena ini hal yang bisa menambah. Boleh saya share screen? Ini punya... Kebetulan saya bisa buka punya teman-teman di pengkajian awal. Terima kasih. Boleh saya share ya. Ini mohon izin, ini milik rumah sakit, tapi saya coba share buat teman-teman. Terima kasih. Kalau bisa beberapa yang di puskesmas, kalau ada juga terima kasih. Kalau puskesmas saya enggak punya, Bu. Mohon izin. Boleh. Oke. Ini yang tadi, ini boleh dicoba. Ini kita namanya pengkajian awal pasien rawat inap psikiatri. Nah, ini semuanya seperti yang tadi Dr. Eli sampaikan. Ini keterkaitannya. Ada SOP perencanaan pasien pulang, ya, kemudian peralatan, kemudian mohon izin saya pindah, mudah-mudahan tidak berubah. Bisa lihat? Ya, bisa. Bisa. Pengkajian awal pasien rawat inap. Ini tugas dari perawat. Ini tugas dari perawat, flow chart 1. Kemudian ini flowchart 2, ini untuk dokter. Dokter umum, kemudian dia ke perawat. Kenapa ini? Kemudian dia ke perawat, berita untuk verifikasi pengkajian yang tadi, flowchart 1, posisinya di sini yang tadi Dr. Eli bilang, bisa dikembali. Ya. Kemudian ini di bawah, ada, ini yang E itu adalah dokter konsulen. Dari dokter umum atau spesialis ke konsulen. Karena kami sudah ada konsulen, jadi bisa dari dokter spesialis, kemudian ke konsulen. Nah, ini turun lagi. Maaf. Ini terakhir, merujuk pemeriksaan penunjang. Ini ke perawat, balik ke dokter. Ini jadi balik dalam satu kegiatan dia beberapa orang yang terlibat. Ini di atas ini bisa bertambah. Kalau misalkan kita masukkan laboratorium, masukkan di atasnya ini laboratorium. Nanti dia berjalan lagi, terus ke kanan. Semakin panjang dia akan bertambah. Ini pengkajian awal pasien rawat inap psikiatri. Ini di poli rawat jalan. Emang pertama nggak kebayang. Pertama sulit, kita juga berkali-kali workshop, tapi alhamdulillah kita bisa. Terakhirnya sampai kebersihan tangan. Ini dokter. Ngaten. Mungkin ini yang bisa saya bantu untuk SOP AP, untuk di pelayanan. Jadi memang di sini kegiatannya emang banyak sekali terus. Jadi kayaknya ribet banget, tapi kita hanya satu SPO, hanya satu SOP. Mohon izin ini nggak bisa saya bagikan materinya, tapi saya bisa share screen saja. Terima kasih. Terima kasih. Memang itu kan dokumen ada rahasia, Bu, dari ini ya, nggak bisa kita bagikan. Iya. Nah, memakluminya.
Oh ya, sebentar ya, sebelum Kalau dilanjut ini Pak Barito, untuk berlakunya itu kan kita kan memang harus puskesmas kan di bawah Pemda. Ya kalau Pemdanya udah memakai itu, jadi kita harus ikut sebenarnya ya itu aturannya kan begitu Pak ininya. Kecuali kalau yang lama ini pendapat lama ya, kecuali kalau Pemdanya belum memberikan petunjuk, belum ada petunjuk, baru kita mengikuti yang dari Kemenkes itu, katanya begitu. Nah, saya tidak tahu ini yang akan diberlakukan yang mana nanti. Memang kalau mendengar dari Ibu katanya bisa mengurangi SOP itu sebenarnya bagus sekali ya ininya. Jadi beruntung sekali orang puskesmas walaupun memang harus belajar. Oke, silakan Pak dilanjut karena waktu kita sampai 8:30 ya waktu Indonesia Barat. Silakan Pak dilanjut. Baik, terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin saya membaca salah satu kolom chat sebelum ke Pak Rafael. Dari Bu Rahmawati Sri Utami bertanya untuk penulisan SOP yang dipakai SOP atau STO. Kalau misalnya mengikuti Permenpan RB ini sudah menggunakan istilah SOP, mungkin itu jawabannya mungkin kalau ya seperti itu. Saya lanjutkan ke Pak Rafael. Mohon bisa bertanya, silakan. Saya sudah buka. Pak Rafael silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Saya tertarik dengan SOP tunggal tadi. Cuma mungkin di dalam paskes tertentu saja, paskes itu saja. Tapi kalau misalnya ketika pasien itu tidak bisa ditangani di puskesmas atau paskes yang bersangkutan, jadi harus dirujuk. Nah itu harus ada SOP sendiri lagi kalau menurut saya. Itu ada Permenkes nomor 01 tahun 2011 itu demikian. Jadi harus ada SOP lagi untuk sistem rujukan baik pengiriman pasien, menerima pasien, rujukan balik dan menerima rujukan balik. Itu prosedurnya sesuai dengan Permenkes nomor 01 2011. Nah itu kalau hanya di dalam tatanan paskes yang bersangkutan, saya rasa oke saja, itu bagus kalau satu SOP, yang lain itu sebagai panduan saja. Cuma mungkin saya catatan sedikit bahwa SOP itu kan ada prosedur administrasi, ada prosedur teknis. Nah ini apakah di dalam satu SOP ini saya mau tanya kepada Ibu Fitri, itu kan mesti harus ada prosedur administrasi, ada prosedur teknis dan ada flowchart atau alur SOP itu. Nah ini yang saya minta pendapat dari Ibu Fitri ya, sudah punya pengalaman. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Mungkin mohon bantuan Bu Fitri untuk membantu menjawab. Oke, silakan Bu Fitri. Kayaknya harus menjawab Dokter Eli ini, bukan saya. Dokter Eli silakan juga. Boleh saling sharing ya, mungkin kesempatan ini saling berbagi pengalaman mungkin yang mungkin karena Dokter Eli lebih penjelasannya lebih kepada administrasi tadi, sedang saya kepada pelayanan. Jadi saya silakan. Begini Dokter Rafael, mohon izin. Saya berpikirnya sama seperti kalau pasien datang ke rumah sakit, kemudian kita rujuk ke rumah sakit lain, dan terakhir setelah perawatan, kemudian dia dikembalikan ke rumah sakit kita. Betul ya, Dokter Rafael ya? Jadi itu saya bilang ada 3 SOP-AP. Tapi SOP-AP-nya pertama, kita menerima pasien rawat jalan. Oke, mau dari IGD, mau dari rawat jalan. Kemudian SOP AP kita merujuk pasien. Ya. Tapi sebenarnya yang merujuk pasien ini ada SOP, bisa SOP-nya bergabung. Kan nanti di bawah pasien dirujuk atau pasien masuk rawat inap atau pasien pulang. Demikian. Nah, tadi pertanyaan lagi adalah pasien setelah dirujuk balik lagi. Itu berarti dia pasien baru datang. Yang membedakan adalah anamnesa atau hasil
dia dirawat di sana. Mungkin seperti itu. Nah, sama saja sebenarnya, cuman kita karena memang belum pernah mencoba. Kalau kita mencoba di utak-atik, nah itu baru bisa gitu. Tapi ya itu balik lagi, kita memang harus banyak belajar. Dan di sinilah tempat kita belajar. Mungkin Dokter Elia nanti bisa jadi pembantu untuk kita berdiskusinya. Ini kemana, dari sini kemana, kegiatannya apa aja. Karena biasanya kalau kita tidak punya rincian kegiatan, nggak akan pernah bisa. Gitu. Itu aja. Dan tadi saya menjawab di chat Dokter Endah, sama Dok, tapi kalau kita berbicara tentang penyakit, kalau kami langsung kepada clinical pathway. Jadi di situ yang dicatat adalah melakukan kegiatannya sesuai dengan penyakitnya, lihat clinical pathway, itu keterkaitan. Demikian, Dok. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Pak Berto. Silakan, Bu Dokter. Jadi seperti tadi Bu Fitri sampaikan sudah benar sekali. Jadi maksudnya SOP-nya jadi satu itu bukan seluruh rangkaian kegiatan yang besar dijadikan satu. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang di dalam rangkaian kegiatan dan pelaksananya itu bisa dijadikan dalam satu SOP. Tapi ada yang memang harus dipisah-pisahkan. Seperti tadi disampaikan untuk rujukan pasien, prosedur rujukan pasien dari mulai datang kemudian dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit lain. Memang itu harus ada SOP-nya tersendiri. Ada SOP untuk penerimaan pasien, kemudian SOP untuk rujukannya, kemudian ada SOP untuk penerimaan kembali rujukan atau rujukan balik dan sebagainya. Jadi itulah nanti bisa dilihat, dianalisa sebenarnya langkah-langkah ini outputnya sampai di mana. Jadi kapsulnya itu awalnya di mana, kemudian akhirnya ada di mana. Kalau memang itu bisa dijadikan satu SOP seperti tadi pengelolaan limbah, kan nanti tinggal pelaksananya saja yang ditambah. Berarti ada dari kasih farmasi, bukan kasih ya, ada petugas farmasi, ada petugas poli misalnya dan sebagainya. Tetapi langkah kegiatannya sama. Jadi melaporkan ke Kesling misalnya atau mengumpulkan di ruangannya dan sebagainya. Jadi menarik sih sebenarnya kalau kita bisa melihat langkah-langkahnya itu, karena semakin kita bisa mengikuti langkahnya secara runtun, itu berarti tidak ada yang terlewatkan. Kembali kan kita inginnya nanti ini menjadi tameng kita, perisai kita juga. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah poinnya 100 atau poin benarnya sudah satu langkah, yaitu SOP-nya sudah kita jalankan dengan secara benar. Begitu. Mungkin itu tambahan saya. Baik, terima kasih banyak masukan dari Dr. Dewi. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Rahmawati melanjutkan tadi mengenai terminologi menggunakan istilah SOP atau SPO, karena menurut beliau, sepengetahuan dari kami, istilah SPO itu karena bahasa Indonesia, kalau SOP itu bahasa Inggris yang dipakai. Jadi bagaimana untuk persamaan persepsinya ke depannya? Karena jujur saja mungkin pengalaman saya di survei beberapa survei itu, surveyor, itu mereka minta yang penting prinsipnya sama. Kalau SPO, SPO semua, dan dimasukkan tata naskah puskesmas. Kalau memang ditulisnya SOP, ya SOP, tapi seluruh dokumen harus SOP. Seperti itu, pengalaman waktu di survei beberapa kali, waktu di puskesmas, seperti itu. Mungkin dari Ibu sekalian mungkin ada beri masukan ke Dr. Dewi sebagai narasumber kita malam ini. Silakan. Saya bisa sedikit berkomentar, Pak. Silakan. Pernah didiskusikan di grup surveyor masalah SPO dan SOP. Kesimpulannya terserah mau yang pakai mana aja karena tidak ada pertanyaannya gitu. Yang penting itu barangnya sama gitu. Itu dulu karena semuanya berdebat gitu kan. SOP itu nggak habis-habis gitu. Jadi pokoknya itu mereka tidak meminta apa itu mau ditulis SOP apa benar semua, yang penting tahu barangnya itu gitu. Itu aja cuma ininya. Nggak selesai kita kalau memperdebatkan itu nggak habis gitu ya.
udahlah pakai. Sekarang aja kita contoh Permenkes 43 tentang puskesmas dia pakai SPO itu. Sedangkan yang lain-lainnya SOP semua gitu. Nanti itu aja udah beda kan. Karena itu puskesmas ya baru ya 2019 gitu. Yang lain-lain itu banyak pakai SOP. Jadi nggak usahlah kita, siapa tadi yang menanya, nggak usah kita perdebatkan. Yang penting kita tahu barangnya kayak gitu tuh. SOP atau SPO itu sama aja gitu. Nggak usah dijadikan masalah. Ya terima kasih Pak. Baik, terima kasih masukan dari Pak Marwan ya. Terus Bu Fitri tadi mungkin sudah dijawab mengenai bagaimana SOP penyakit, sudah dijelaskan mengenai oleh Bu Fitri. Ya, dari pertanyaan Dr. Endah ya di kolom chat mengenai bagaimana tentang SOP penyakit dijelaskan oleh Bu Fitri tentang clinical pathway itu yang sebagai salah satu solusinya. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan lagi, masih ada kesempatan, silakan. Ya tadi Pak, saya mau nanya masalah daftar tilik ya. Tadi mungkin Bapak juga nggak kedengar ya. Data tilik, jadi untuk mengevaluasi apakah itu dilakukan apa enggak itu SOP-nya itu, gimana caranya itu? Oh iya, mungkin sorry moderator belum. Iya Dok, itu di Permenpannya ada bagaimana kita mengevaluasi, jadi apakah itu dilaksanakan, sudah dilaksanakan atau belum, sesuai dengan SOP atau belum, nanti dilihat masalahnya seperti kenapa, ada apa, baru kemudian dievaluasi lagi dan dicari jalan keluar atau RPL-nya. Ya, ada di dalam Permenpannya ada tentang monitoring dan evaluasi SOP-nya. Saya memang tadi tidak sempat menyajikan di Permen karena tadi cepat-cepat buatnya. Bukan, maksud saya Bu, dengan begitu panjangnya itu jadi bingung, saya nggak kebayang ya bagaimana cara membuatnya gitu. Langkah-langkahnya kan tadi banyak menyatu ya ininya. Jadi siapa sih sebenarnya yang membuatnya itu? Iya, untuk ini membuat yang mana Dok? Membuat peraturan? Ya untuk apa evaluasinya itu kan itu kalau yang lama kan pakai daftar tilik tuh kan masing-masing setiap SOP ada daftar tiliknya gitu. Kalau itu kan karena tadi banyak disatukan itu jadi gimana ininya? Ya evaluasinya itu gimana maksud saya pelaksanaannya itu? Mungkin Bu Fitri ada pengalaman Bu Fitri untuk mengevaluasi SOP-nya. Siap. Sejauh ini kami melakukan, kita nggak punya daftar tilik. Jadi betul seperti Bu Elia tadi sampaikan bahwa itu ada di Permenpan ada apa namanya feedback ya, kalau kita nyebutkan feedback ya. Jadi ada penilaiannya apakah SPO itu dia nyambung dengan yang lain, adakah dia dijalankan oleh teman-teman, adakah dia apa namanya yang tumpang tindih, oh ternyata di sana ada, karena kita punya satu tim yang mengevaluasi itu semua. Jadi kalau di rumah sakit ada memang kita perbedaannya dengan puskesmas ya. Jadi ada tim yang memang mengevaluasi setiap SPO yang ada, dan itu tugasnya para arsiparis. Jadi dia membaca sekian banyak SPO atau SOP-AP ini, dilihat berbarengan nggak dengan yang lain. Nah, itu memang tugasnya. Ada petugasnya khusus, ada timnya khusus di situ. Nah, itu memang kita tidak pakai daftar tilik. Gitu. Nah, itu saya kenapa saya tertarik gitu ya hari ini itu karena jangan sampai kita yang surveyor datang ke puskesmas tersebut sudah pakai SOP-AP. Nah, kita masih berpikir pakai SPO teknis, padahal mereka mungkin sudah turunannya seperti tadi Dr. Eli bilang, di pimpinannya sudah daerahnya seperti yang tadi Pak Marwan juga sampaikan, mereka di sana sudah pakai SOP-AP, sedang kita sebagai surveyornya terbengong-bengong, apakah ini gitu.
kita balik kembali seperti SPO yang lama. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi buat teman-teman yang di puskesmas bisa sebagai pemicu, karena kami di rumah sakit bisa. Kami bisa. Puskesmas yang lebih sederhana, masa nggak bisa? Itu aja menurut saya gitu. Kita di rumah sakit yang besar, yang kompleks bisa gitu ya. Jadi itu mungkin teman-teman penguatan dari kami itu aja. Memang tidak ada daftar tiliknya, belum ada sampai sekarang, kami juga nggak tahu bagaimana harus menilainya, tapi teman-teman harus tim untuk menilai itu. Demikian. Baik, terima kasih banyak masukan dari Bu Fitri ya. Jadi memang kita ketahui tadi dari awal tadi saya memantau melihat bahwa memang kalau di tingkat rumah sakit dengan para expert administrasi, bagian expert, tim-timnya sudah dibentuk bagus, sehingga ketika memeriksa SOP rata-rata mungkin ada tim khususnya dengan jumlah tenaga yang cukup banyak dibandingkan FKTP contohnya puskesmas dengan berbagai macam tingkat pendidikan dan latar belakang keilmuan yang sangat minim, terutama bagaimana mempelajari sistem administrasi yang baik seperti apa. Jadi mungkin rata-rata mereka lebih banyak yang mungkin lebih mudah dan mungkin lebih praktis, sehingga mungkin hal itu menjadi alasan utama saya juga sebagai pendamping dari 2016 itu perlu adanya upgrade baru. Ini mungkin masukan untuk lembaga untuk bagaimana bisa memberikan satu kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu khusus untuk bagaimana cara membuat atau apa, sehingga bisa kita tularkan atau kita ajarkan kepada puskesmas. Mungkin ini salah satu yang diberikan oleh lembaga. Terima kasih. Mungkin ada masukan lain dari Bapak Ibu sekalian pada malam ini. Silakan. Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, memang dalam SOP ini kita jangan istilahnya buru-buru karena orang udah ada permen SOP baru lantas kita mau ikut-ikutan. Tetap aja kita konsultasikan, kita mempunyai kepala dinas gitu. Jadi yang mana sih daerah itu udah pakai yang mana gitu. Kalau memang sudah pakai yang baru, ya kita ikuti belajar gitu yang pakai yang baru. Kalau masih yang lama, ya pakai aja dulu yang lama. Jadi jangan juga kita ikut-ikutan. Memang kita di bawah Pemda. Misalnya Pemda ini, tanya dulu dinas-dinas dulu, kepala dinas dulu yang berhak ini, dia yang lebih tahu gitu kan. Supaya kita bisa nggak ragu juga kita mengerjakan sesuatu. Saya kira gitu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin kayaknya sudah di kolom chat sudah saya baca semuanya. Terus kemudian, ada Dr. Berlina dari DKI Jakarta. Wah, iya, silakan kita dengar orang dari Jakarta. Di NTT waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Oke, silakan ya. Dokter. Ya, sudah, silakan sudah tolong ya. Halo. Mari. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Saya sebetulnya terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya baru bergabung, nggak mengikuti dari awal ya. Tapi barangkali saya dulu ini cerita sebagai surveyor, mungkin Pak Marwan juga sama ya pikirannya sama saya. Dari dulu itu surveyor itu dilatih SOP kayak gini, udah ada pakemnya. Kemudian saya kebetulan juga pendamping. Sebelum surveyor saya tuh pendamping DKI Jakarta. Nah di pendamping pun diajarkan oleh kebetulan waktu itu yang mengajarkan itu kan Kemenkes ya. SOP-nya begini. Jadi satu kegiatan, satu prosedur, satu SOP, satu kegiatan itu satu SOP. Jadi kita nggak bisa menggabung seperti SOP makro lah istilahnya. Kalau dulu kami ISO puskesmas itu SOP-nya bisa SOP makro, dalam satu SOP bisa beberapa kegiatan yang mirip-mirip gitu yang nyambung kita satukan. Tapi di akreditasi
diajarkan begitu, dan guru-guru surveyor juga mengajarkan begitu dulu kami dilatih gitu. Tapi saya nggak tahu nanti kalau saya takutnya ini teman-teman yang belum ini maaf ya, saya FKTP bukan rumah sakit, tapi di FKTP kita mengerjakan begitu. Takutnya teman-teman yang belum masih istilahnya masih kertas putih gitu, terpapar dengan SOP yang baru. Memang bagus sih, ini seperti proses bisnis saya lihat gitu ya. Dalam beberapa prosedur tuh ada keterkaitan, itu bagus sih. Cuman kita kan punya keterikatan aturan ya. Kemudian kita juga membuat dokumen, baik itu bentuknya SK, formatnya SOP, itu sudah ada pakemnya, sudah ditetapkan di tata naskah masing-masing. Tata naskah kita itu bisa berdasarkan peraturan dari Pemda. Kalau Pemda kita nggak bikin, kita baru ngambil dari Kemenkes. Kalau di Kemenkes nggak ada, kita ngambil di Permenpan. Begitu kira-kira Bapak Ibu, itu cuman pendapat saya ya. Tapi bagaimanapun saya narasumber Bu Dokter Dokter Eli tadi bagus ya. Cuman mungkin bisa kita jadikan sebagai nambah pengetahuan aja. Saya takutnya aturan di FKTP itu berbeda gitu aja. Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih sharing dari Dr. Berlina mengenai mungkin pengalaman selama ini ya. Mungkin ada yang mau ditanggapi Dr. Dewi, silakan. Ya, terima kasih Dr. Berlina. Setuju sekali. Kita memang menyesuaikan dengan naskah dinas dari masing-masing Fasiankes, sehingga apa yang akan dibuat, bentuknya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, memang harus sudah ditetapkan atau rincikan di dalam tata naskah itu. Nah, memang dari awal tadi saya juga menyampaikan bahwa belum tentu SOP AP ini perlu diterapkan di Fasiankes misalnya. Jadi ini sekedar memberikan gambaran bahwa sebenarnya ada juga peraturan dari Permenpan yang memberikan pedoman atau memberikan langkah-langkah untuk penyusunan SOP AP. Hanya tadi memang kebetulan Bu Fitri, ternyata saya juga kaget waktu Bu Fitri sampaikan ternyata di Bogor malah sudah menggunakan SOP AP ini untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi saya setuju intinya. Jadi ini mungkin untuk menambah pengetahuan karena kita tidak tahu apa yang ada di masing-masing Pemda, kebijakannya seperti apa, apalagi dengan adanya pelayanan publik dari ombudsman dan sebagainya, sehingga intinya bahwa tetap SOP itu perlu disiapkan, entah itu nanti menggunakan peraturan atau aturan yang dikeluarkan dari Kemenkes atau yang lainnya, itu nanti memang perlu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Terima kasih untuk pendapatnya. Baik, terima kasih. Pak Berto, satu lagi aja, sudah ini kita tutup ya, karena udah malam. Ya, ada tuh satu Pak Ahmad. Ya, buat Pak Ahmad, silakan mungkin bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Ya, mohon maaf nih, saya juga terlambat nih, Pak. Saya juga baru terlibat di ini baru mau jadi calon surveyor. Saya menyimak dari tadi beberapa hal yang mungkin sekedar mohon maaf jika salah ya, mohon maaf dikoreksi. Yang pertama terkait dengan SOP ya. Saya sepakat yang menggunakan SOP SPO ya, silakan. Yang paling penting adalah Faskes, terutama FKTP. Nanti FKTP ini kan tidak sekedar puskesmas, malah ada PKLU, puskesmas, klinik, laboratorium, dan PD, yang unit transfusi darah gitu. Di sana ya tinggal disepakati menggunakan model apa, apakah menggunakan yang paling penting adalah SOP pertama disusun dulu terkait dengan SOP tentang SOP gitu. Jadi tata naskahnya, penulisannya, jenis hurufnya,
dan lain sebagainya itu tentang disepakati dulu di KTP-nya, di Faskesnya, menggunakan kesepakatan tadi, menggunakan turunan dari Pemda atau Kemenkes atau Permenpan itu disepakati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekedar pemikiran saja terkait dengan bagaimana mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan SOP itu sendiri. Nah, kalau di rumah sakit memang iya kita bisa ada timnya untuk melihat. Tapi ketika di PKLU itu ketika dengan terjadi kekurangan sumber daya, surveyor bisa melakukan dengan wawancara sama petugasnya ya kira-kira gimana bisa diceritakan ketika melakukan SOP terkait dengan ABCD misalnya gitu. Dan saya sepakat ya memang untuk semua tindakan wajib ada SOP-nya tersendiri-sendiri. Begitu. Saya mohon maaf nih, ini sekedar pemikiran saja yang terlambat. Nah, sekedar nambahan saja, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih buat semua ilmunya luar biasa malam ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mohon mungkin ada yang mau diklarifikasikan dari Dr. Dewi, silakan. Atau dari teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mungkin dari saya yang terakhir, terima kasih semua atas tanggapan, kemudian juga sharing dari Bu Fitri juga, kemudian juga pendapat dan kesan-kesan ataupun tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan. Saya yakin kita semuanya mempunyai misi dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana puskesmas menjadi lebih berkualitas atau FKTP menjadi lebih berkualitas, dan salah satunya mereka perlu menyiapkan SOP ataupun SPO dan apapun namanya itu untuk semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga bisa menjadi kegiatan yang akuntabel, kemudian juga menjadi perisai bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih untuk Pak Marwan untuk kesempatan diskusi saya dan teman-teman pada hari ini. Minta maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih Dr. Dewi atas materi yang cukup bagus malam ini. Pada kesempatan juga saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir, istimewa Ibu Pak Marwan, Pak Hamdani yang sempat hadir, dan kita semua, saya secara pribadi, saya Berto dari Kabupaten ND, mengucapkan terima kasih atas keterlibatan kita semua, dan mohon maaf jika dalam kegiatan malam ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat malam untuk kita semua, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Berto. Terima kasih. Ya. Oh ya, ke Ibu Elia ya, terima kasih banyak nih, walaupun bagaimanapun ya udah menambah wawasan ya. Karena saya juga terus terang survei tahun berapa udah ada yang begitu Bu. Kita dulu aja bingung aja, kok SOP-nya kayak gini gitu. Karena nggak pernah diajarkan gitu kan. Ya itu karena kita belum tahu. Jadi tapi memang kita harus belajar tahu. Nah, cuma mungkin ya kita mungkin sama-sama nih, terutama Ibu Ber yang masih di puskesmas, mungkin teman-teman kita tanyakan juga nih yang masih berlaku yang gimana gitu. Kalau misalnya masih berlaku yang kayak lama, kita harus berikan lagi SOP lama. Karena banyak Bu perbedaannya. Seperti misalnya beberapa kalimatnya bahwa SOP harus ada pelakunya itu harus jelas siapa yang melakukan dan apa yang dia lakukan itu kan harus dituliskan dengan jelas gitu. Macam-macam ya aturan seperti tidak boleh pakai kalimat majemuk dan sebagainya. Nah itu perlu kayak begitu perlu diberikan juga kalau memang masih berlaku yang lama. Nanti mungkin sama-sama ya kita menanyakan dulu untuk yang sekarang ini yang bagaimana sih yang mau dipakai. Mungkin kalau yang dipakai seperti yang Ibu terangkan tadi mungkin udah bisa mengikuti cara itu. Jadi kita yang penting sebagai surveyor kita tahu nih bahwa daerah ini pakai yang kayak begini gitu. Jangan disalahkan gitu. Itu kita sebagai penilai jangan ini harus bijak gitu ya. Jadi jangan menilai, kadang-kadang begitu karena nggak tahu malah menyalahkan kok begini harusnya begini. Ya kita ikuti daerah tuh bagaimana karena puskesmas masih di bawah Pemda, ikuti aturan daerahnya masing-masing. Saya kira gitu aja Bu. Terima kasih banyak Ibu Fitri juga tuh yang ngasih masukan juga. Kita sama-sama ya dengan Pak Berto juga masih di dinas ya Pak sekarang. Kita tanyakan nanti. Ya. Kita tanyakan nanti masih apa sih yang sekarang dipakai di luar kita benar salah atau bagus yang lebih atau lebih bagus bagaimana, yang penting kita ikuti apa yang
daerah kita pakai. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Maaf ini terlambat, mestinya kita sampai rencana tadi paling lama 20.30. Ini masukan untuk lain kali Bu, karena kita sedikit waktunya. Mungkin hal-hal yang seperti pendahuluan nggak terlalu perlu itu kita kurangi aja. Karena ini kan kenyataannya, karena beberapa kali kita mengalami itu kalau malam ini memang kurang waktu. Karena Ibu tadi udah presentasinya udah sampai jam berapa ya? Karena ada yang pendahuluan itu Ibu terangkan detail juga. Mungkin lain kali mungkin kita agak lewatkan supaya kita mengejar waktu. Itu aja untuk masukan supaya kita lain kali lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ya, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah hari Rabu depan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Kita tutup ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Iya. Terima kasih Pak Marwan. Ya, Izin link. Sama-sama kita lip semua ya. Kita tutup ya.